3 satelit yang kita operasikan saat ini, Telkom 3S, kemudian satelit merah putih, dan juga Telkom 2. Nah, itu di Geosynchronous Orbit Sphere. Nah, keunikan masing-masing kira-kira kalau untuk yang Geo itu lebih ke arah aplikasi-aplikasi yang broadcast atau multicast. Ya. Yang kedua adalah delay tolerant applications. Jadi kalau misalnya kita lebih orientasi one way, kemudian tidak terlalu toleran terhadap delay, latensi, maka Geo ini lebih pas. Sementara kalau untuk NGSO ini banyak ya, tapi terlebih banyak untuk yang anywhere real time broadband. Jadi kenapa anywhere? Karena mau tidak mau ketika mendesain sebuah satelit NGSO pasti mau tidak mau global. Kemudian real time karena dia lebih pendek latensinya karena mendekati permukaan bumi. Nah itu baik NGSO maupun GSO bisa menjadi komplement. Gitu. Nah masing-masing mempunyai trade-off, mempunyai karakteristik beda-beda gitu ya. Jadi tidak ada yang replacing satu dengan yang lain, kira-kira gitu. Ya, jadi kalau untuk terestrial itu efisiensi spektrumnya rata-rata kira-kira sekitar 1 Mbps ya, walaupun itu di 5G juga gitu secara keseluruhan. Tapi kalau untuk geo walaupun tinggi, delaynya, latensinya tinggi gitu ya, tetapi potensi untuk spektrum efisiensinya yang paling tinggi. Ini karena kombinasi antara orbit dan air interface. Nah itu gambaran aplikasi-aplikasi yang ada itulah role dari satelit secara umum. Nah 2 role itulah yang kemudian saya juga ingin mencoba untuk menyampaikan ke depan seperti apa sih? Ke depan itu ada 3 stream ya. Pertama adalah very high throughput satellite systems yang mengejar di geosphere, di mana dia akan berusaha untuk mengefisiensikan penggunaan spektrum itu. Jadi cost untuk spektrumnya jadi lebih murah sebenarnya, walaupun saat ini masih challenging. Kemudian NGSO ini untuk fast deployment dan low latency. Yang terakhir adalah generic small satellites, termasuk nano satellite yang beberapa university di Indonesia beberapa kali kita sudah berinisiatif ya. Termasuk terakhir kita mempunyai satelit miliknya Lapan ya, A1, A2, A3 ini termasuk small satellites. Nah ini opportunity ini, karena ini sesuatu yang masih menjadi istilahnya race kita ya sebagai bangsa untuk bisa menguasai, mempunyai penguasaan di bidang satelit. Nah, small satellite ini sesuatu yang mungkin sangat memungkinkan di antara ketiga yang lain untuk Indonesia. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya. Bagian berikutnya terkait dengan bagaimana setelah kita mengetahui karakteristik satelit gitu ya secara komprehensif ya, ada 2 peran. Yang pertama sebagai enabler di digital connectivity, yang kedua adalah di digital information enabler. Nah, saya hanya recall aja sebentar. Jadi intinya bahwa adanya Industri 4.0 ini ada pertemuan antara big data analytics dan cyber physical systems yang akhirnya ujung-ujungnya mengimprove significantly gitu ya, atau dramatically production network ya. Nah, ada 6 key enabling technologies untuk Industri 4.0 ini, yaitu big data, artificial intelligence, Internet of Things, ya, human computer interaction seperti VR gitu ya, virtual reality, robotics, blockchain, internet, cloud computing, mobile computing, sama open source software gitu ya. Nah, semua itu distributed dan saling berkontribusi gitu. Ya. Nah,
satelit ada dua itu tadi, yaitu terkait dengan digital connectivity, perannya sebagai digital connectivity ataupun sebagai enabler di informasi digital. Nah, salah satu contohnya itu adalah 8A2. Ya, 8A2 ini dia ada ORARI dan juga ada AIS. Ya. AIS itu adalah Automatic Identification Systems yang dipergunakan untuk tracking vessels, ya, bisa menerima informasi tentang vessel-vessel yang ada di seluruh selama satelit itu melalui, dia bisa capture itu, ya, kira-kira gitu. Nah, itu dua-duanya, jadi bisa dipakai sebagai digital information system ataupun connectivity. Nah, jadi di tahun kalau kita lihat timeline-nya, industri pertama, First Industrial Revolution 1.0 itu ada dua key aspek atau elemen, enabling ke elemen untuk industri itu. Kemudian yang sekitar tahun 1870 itu ada 3 poin: assembly line, electricity, mass production. Kemudian di tahun 1970, jadi 100 tahun berikutnya itu ada 4, ya. Ini saya ambil dari IEEE ini, jadi IEEE survei yang terakhir, ya, saya share untuk teman-teman semuanya. Jadi di tahun 70-an itu mulailah industri nomor 3, ya, 3.0. Nah, hanya saya tambahkan di situ, kenapa bukan 3 tapi ada 1, yaitu telecommunications, di mana satelit itu sudah mulai ada di situ. Jadi ada computing, automation, electronics, dan communications, ya. Nah, disitulah ada 4 elemen itu yang menyebabkan revolusi industri di 3.0. Kemudian yang hari ini itu ada 10 aspek luar biasa, ya, dalam waktu yang tidak jauh, hanya 50 tahun, ya. 50 tahun, kalau sebelumnya itu ratusan tahun, ya, ratusan tahun, kemudian baru dalam waktu sekitar 50 tahun kita sudah berada dalam kondisi yang banyak elemen yang terlibat di industri 4.0 ini. Jadi di mana satelit? Ya, saya hanya memberikan perspektifnya ada di Sputnik ketika bicara tentang Earth observation, ionosphere. Jadi dari awal pun spiritnya itu juga untuk melakukan information gathering, ya. Kemudian Amerika meluncurkan setelahnya, ya, ini kejar-kejaran antara Rusia sama Amerika, itu untuk mengidentifikasi, menemukanali atau memahami tentang Van Allen belts. Kalau teman-teman tahu lebih studi terkait dengan space atmosphere, nah ini salah satunya. Kemudian kita kenal PALAPA untuk telecommunication, itu udah masuk ke 3.0. Ya. Nah, hari ini ada 1470 satellites, baik itu untuk communication maupun Earth observation. Ya. Ya, 8 salah satunya. Ya, salah satunya begitu. Nah, semoga aja kita bisa memberikan footprint tambahan di kemudian hari. Nah, dari case study ada 2 major case study, manufacturing maupun food production. Ada smart factory, kemudian ada food production dan smart farming, dan lain-lain. Itu 2 hal ini kelihatan sekali, ya. Kalau di manufacturing itu digital connectivity-nya itu satelit bisa memberikan support connectivity untuk cloud, untuk IoT, untuk big data, gitu, ya. Kemudian untuk dari sisi digital information itu remote sensing, gitu, ya. Kemudian location services, nah itu bisa di situ kelihatan perannya, ya. Tidak semua sih, tetapi cukup ada di situ. Untuk men-summary, kita melihat challenge-nya di industri 4.0
Ya mungkin saya cuplik aja yang bisa dijawab oleh satelit itu adalah di digital connectivity-nya maupun digital information-nya. Ya, nah ini 4 karakteristik yang tadi saya sampaikan di depan. Scalability, ya. Jadi dengan adanya satelit ini karena coverage-nya sudah ada di sana, kecepatan untuk deployment, ya. Bagi corporate yang ingin scale itu lebih mudah, jadi tidak perlu connectivity dedicated atau berbeda mendeploy lagi gitu. Jadi cukup simple untuk menggunakan satelit. Jadi kalau misalnya ada cluster industrial di satu tempat dihubungkan dengan industrial cluster di tempat yang lain, satelit akan lebih mudah. Kemudian dari sisi security yang tadi sudah saya sampaikan, jadi lebih terkendali dari sisi security-nya. Terus kemudian earth information, yaitu dari sisi digital information. Tetapi future work-nya yang perlu kita menjadi challenge itu adalah saya tidak bicara harga ya, harga itu nanti aja karena kita bicara bidang research gitu ya, jadi kita lihat dari sisi capability aja. Energi, jadi connectivity ada sih gitu ya, tetapi listriknya nggak ada ya, berdoa gitu ya, sama saja. Jadi energi ini sangat penting ya menjadi isu. Kemudian communication standards, ya karena begitu banyaknya apa itu istilahnya banyaknya key enablers, ada 10 ya. Nah communication-nya pun akan membutuhkan banyak requirement. Nah ini yang menjadi challenge adalah communication standardnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari untuk diskusi. Demikian saya kembalikan ke Mas Oscar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Anggoro atas materi luar biasa sekali pemaparannya tadi disampaikan pada sesi pertama seminar. Oke, kalau saya lihat sebentar ya Pak, ini tadi ada kata kuncinya itu satellite was or is or will be the first frontier for the future breakthrough teknologi. Luar biasa sekali Pak. Mungkin kemudian juga Pak Anggoro tadi berikan timeline juga penemuannya, juga sejarah-sejarahnya detail sekali. Dan semoga dengan pemaparan ini nanti masyarakat semakin melek teknologi ya Pak. Jadi bisa melihat peluang-peluang yang mungkin diciptakan dari teknologi satelit. Oke. Ya, oke. Baik, tadi sudah disampaikan dengan baik sekali dari sesi pertama oleh Pak Anggoro. Sebelumnya saya sampaikan lagi terkait dengan pemesanan e-sertifikat dapat melalui link ugm.id/9 Juni 2020 seperti tertera di deskripsi live streaming ini. Juga saya jelaskan kembali untuk format pertanyaan nanti di sesi kedua masih sama, nama, _, nama pembicara yang dituju, _, email, _ pertanyaannya. Bagi Bapak Ibu yang beruntung nanti akan dikontak via email dan mendapatkan giveaway pulsa 50.000. Oke, lalu ya sebentar ini ada terkait dengan program studi IUP Alliance ya. Program studi IUP Alliance. Sebentar. Jadi di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FK UGM ini jadi tahun ini baru dibuka ini program studi International Undergraduate Program untuk Bachelor Elektronika and Instrumentation. Jadi seperti dijelaskan oleh Pak Agus tadi, sebelumnya kan sudah ada IUP yang Ilkom. Nah, dari tahun ini buka untuk yang IUP Alliance. Ini sudah sampai di third intake, jadi untuk pembukaan yang ketiga. Informasi lengkapnya dapat dicek di website dcse.fmipa.ugm.ac.id atau tertera di layar linknya.
terkait dengan informasi IUP Airlines. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua yang akan dibawakan oleh salah seorang dosen Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM yang juga berkecimpung di dunia persatelitan, yaitu Bapak Dr. Akvianto Eko Putra, atau kami lebih akrab memanggil beliau Pak Akvi. Ya, selamat datang Pak Akvi, sudah bergabung ya? Iya. Oh ya. Terima kasih Pak sudah hadir berkenan bergabung. Saya juga ingin mengenal juga sama tadi tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi Bapak Dr. Akvianto Eko Putra atau lebih akrab dipanggil Pak Akvi. Beliau seorang dosen sekaligus wakil ketua Prodi S3 Ilkom sejak 2016 di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kaprodi S1 Airlines, Elektronika dan Instrumentasi dari tahun 2011 sampai 2015. Beliau juga seorang penulis, sudah lebih dari 8 buku, termasuk dalam bentuk e-book. Nah, salah satunya adalah buku motivasi dan sisanya merupakan buku-buku bestseller dalam bidang microcontroller, PLC, dan robotika. Serta masih terus berkarya sampai sekarang. Beliau juga menyelesaikan studi S1, S2, dan S3 dalam bidang permusikan sinyal digital, digital signal processing, dan embedded system di UGM. Beliau juga merupakan salah satu dari PIC atau Person in Charge sekaligus Pramakasa Inspire, suatu proyek besar satelit perguruan tinggi di Nusa 1 di Indonesia tahun 2010. Jadi nanti Inspire seperti apa mungkin akan dijelaskan langsung oleh Pak Akvi. Beliau juga pernah menjadi ketua grup riset satelit dan kedirgantaraan LPPT UGM pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Baik, tadi itu adalah profil singkat dari Pak Akvi, pembicara kedua kita. Baik sekali. Baik, untuk selanjutnya mungkin langsung saja ya kita mulai ya Pak, sesi kedua. Pada Bapak Dr. Akvianto Eko Putra, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Oscar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir dalam acara seminar Airlines, saya juga berucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Jasi Eko Istianto. Beliau adalah guru saya juga yang telah menggagas semilin ini sejak lama. Ya. Jadi kemudian sempat terhenti, apalagi beliau sekarang menjadi kepala Bapeten dinas di Jakarta. Yang kedua saya juga berterima kasih kepada guru saya juga yang lain, Pak Dr. Dwi Kuntoro Priambodo, yang telah banyak memberikan inspirasi, terutama juga sebagai sesama anggota konsorsium satelit perguruan tinggi dari UGM. Dan juga terima kasih kepada segenap pihak, khususnya Pak Andi sebagai Ketua Lab Elin yang memberikan kami, saya dan Pak Dr. Anggoro kesempatan untuk sosialisasi persatelitan khususnya di Indonesia. Ya, nanti saya akan cerita. Jadi sepertinya apa yang akan saya sampaikan tidak terlalu banyak teknis. Terima kasih Pak Anggoro tadi sudah banyak membicarakan teknis, jadi sudah pas nanti presentasi saya akan saya coba untuk pengalaman selama kurang lebih hampir, mungkin bukan hampir ya, sudah 10 tahun lebih kita berkecimpung di riset ya, pengembangan, walaupun memang belum ada produk yang bisa diterbangkan. Nanti akan saya ceritakan juga, tapi sebelum saya akan mulai presentasi ini ada sebuah buku yang diterbitkan oleh ASSI, Satelit untuk Anak Bangsa, ini sudah terbit lama. Di buku ini teman-teman semua bisa melihat bagaimana sebenarnya Indonesia ini sudah punya kontribusi maupun kemampuan untuk tadi seperti yang dikatakan di awal itu bikin satelit sendiri. Nah, apa yang akan saya sampaikan di awal nanti ada di bagian ini. Mungkin bisa dilihat di
InnoSat Inspire program ini sudah masuk di dalam buku ini. Nah ini sebagai satu gambaran, ini tidak sempat saya scan, saya masukkan slide, jadi saya tunjukkan aja. Oke, saya coba untuk menyiapkan presentasinya. Oke, sudah bisa disaksikan ya satelitnya ya, presentasi saya. Jadi baik, nama saya adalah Akvianto Eko Putro. Saat ini diberi amanah menjadi Sekprodi S3 Ilmu Komputer di UGM. Pernah menjadi Ketua Prodi S1 Elektronika dan Instrumentasi sekian tahun yang lalu. Dan pernah menjadi anggota konsorsium satelit perguruan tinggi atau INSPIRE bersama-sama dengan Pak Tri dan kawan-kawan yang lainnya beberapa tahun yang lalu. Baik teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, saya perlu masuk dulu ke aplikasi NanoSat. Sebagaimana tadi Bapak Dr. Anggoro sudah menyebutkan bahwa NanoSat itu ada di dalam klasifikasi ataupun kategori generic small satellites. Jadi ukurannya mungkin bisa dilihat di sini. Ini saya berikan gambaran di sebelah kanan atas. Itu ada tangan dan ada satelit. Jadi kecil sekali, 10 kali 10 kali 10 cm. Nah ini kan kalau terlalu banyak di angkasa itu jadi peritilan gitu ya. Kalau di Magelang itu ada bakso mungil-mungil gitu ya, bakso kerikil gitu apa. Itu bakso kecil-kecil gitu ya. Kalau di Jogja ada bakso besar bola tenis gitu. Nah, aplikasi nanosatelit ini menurut NASA termasuk untuk komunikasi, remote sensing, scientific research, high resolution still imagery, maritime application seperti untuk AIS tadi, automatic identification system seperti shape tracking, formation flying to create large synthetic aperture for imaging radar dan lain sebagainya. Nah, the first and foremost challenge for the small satellite is the radio spectrum, bla 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 gitu ya. Itu nanti Anda bisa melihat di ntrs.nasa.gov, ada semacam PDF di sana, paper yang judulnya Application of Nanosatellites and Cube Satellites gitu ya. Itu seperti itu. Nah, yang akan saya sampaikan mungkin juga dalam waktu yang cukup singkat saja, yang penting tersampaikan itu adalah perjalanan kita dan kita ini sebenarnya bisa ngapain dengan satelit ini. Artinya bahwa di situ terjadi knowledge transfer. Yang pasti itu terjadi knowledge transfer. Terus kemudian yang pertama paling utama itu adalah kemandirian. Ya, mengapa kita bicara kemandirian? Ya, mestinya kita sudah tahu lah. Tanpa kemandirian kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya, jadi dengan kemandirian di salah satunya yang bisa kita sumbangkan untuk nusa dan bangsa, ya apa yang telah kita miliki. Nah, apa yang kita lakukan ini sebenarnya awalnya itu ketika saya secara pribadi diajak sahabat saya, sahabat kuliah saya, Pak Gunawan Setio Prabowo, semoga beliaunya sempat menyaksikan, ya, moga-moga ini ya Pak Gunawan ini. Beliau pada saat itu menjadi kepala pusat teknologi satelit, Pusteksat ya. Nah, sekarang beliau jadi kepala pusat teknologi dirgantara yang justru mengembangkan CN23 itu ya. Dipindah ke sana beliaunya. Tapi pada saat itu beliau jadi Kapus Teksat, itu mengajak saya untuk ayo kita bikin satelit gitu. Saya pertama kali mentertawakan ini. Wah, kayaknya itu impian yang nyundul gitu, sudah nyundul langit gitu. Ada sesuatu yang kayaknya nggak mungkin, susah ini. Satelit itu kan harus lembaga, teknologinya canggih dan sebagainya gitu. Saya sempat mengatakan seperti itu, tapi beliau dengan mantap meyakinkan saya bahwa perkiraan itu keliru gitu. Terus dia menjelaskan panjang lebar. Pada waktu itu kita diskusi gitu, terus mulailah kita bikin proposal dan sebagainya, kita ajukan ke
hibah-hibah pada saat itu tahun 2009-2010 ya, sampai kemudian terbentuklah, singkat cerita itu adalah ini Indonesian Nano Satellite Platform Initiative for Research and Education. Ini sebenarnya kalau yang atau disingkat sebagai INSPIRE tahun 2010 ini adalah teman-teman dari TUDEF ini yang pertama kali menyuarakan, dan kita mencoba untuk bergabung dan kemudian menjadi satu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa melihat di situ ada yang fenomenal ya, Mas Dwi itu ya. Dan ada satu lagi teman yang di TUDEF di situ. Dan terbentuklah konsorsium pada saat itu UGM, kemudian ITS, ada Pak Son di situ, terus ada PENS, ada Pak Indro, kemudian 8 Pak Gun, kemudian ada ITB Pak Eko Putro, namanya mirip dengan saya juga. Ya, semoga beliau juga sempat menonton ini, beliau dosen ITB ya. Ini membuat semacam platform ataupun konsorsium gitu ya, di tahun 2010. Jadi pada waktu itu kita mau bikin apa yang kita sebut sebagai the first Indonesian satellite, yang kemudian kita sebut sebagai IINUSAT. Ya. Nah, ini kita adakan juga workshop itu yang pertama pada saat penggagasan, kemudian dilanjutkan dengan preliminary atau mission design review ya. Jadi kalau merancang satelit itu ada yang pertama mission design review, atau kemudian preliminary design review, sampai yang terakhir itu adalah FDR, flight design review, ada yang critical design review, sehingga flight design review itu sudah kita siapkan untuk terbang, sedangkan yang mission design, preliminary design itu kita baru membuat prototipenya, jadi ada tahapan-tahapannya. Ini kita sudah benar-benar melakukan tahapan-tahapan itu sekitar setahun sekali gitu ya. Jadi per tahun sekali, ini 2010, saya lanjutkan. Kemudian ini tim kita, tahun 2010, tim INSPIRE dari UGM, ada Pak Dr. Tri Kuntoro, kemudian ada Pak Catur Atmaji, kemudian ada Pak Bahtiar Aldino, kemudian ada Pak Endriawan, ini dosen di UT ya, UT, Teknise Universitas Yogyakarta, ya, UT ini ya. Kemudian ada Bapak Dr. R. Sumiarto dan saya sendiri ini. Nah, ini saya nggak tahu ini kaosnya sekarang masih ada nggak ya, saya lupa ini. Tapi kita sempat bikin kaos ya, INSPIRE, ya, INSPIRE, tam gitu ya. Kemudian ini adalah produk dari kita. Jadi kalau Anda lihat itu ya kemukelen sendiri ya. Tapi tidak apa-apa, ini sudah di Museum UGM. Perwarupa Satelit Nano UGM 2010, kita bikin semuanya sampai ke pakai XP untuk komunikasi. Kemudian ini ada baterai ya. Ini ada tulisan prototipe nano satelit tim UGM gitu ya. Ini kita sudah punya ini. Ini kalau nggak salah sudah di Museum UGM ini. Kalau Anda bisa melihat di sana, kita taruh di sana karena yang kita bikin sekarang ini sudah jauh lebih baik. Ya. Tapi itulah angan-angan kita seperti itu. Kemudian ini prototipenya yang kita pasang di INSPIRE. Ya, kita memang kebagian untuk bikin onboard komputer. Jadi perlu diketahui bahwa satelit itu ada beberapa modul ya. Ada 3 modul utama, yaitu OBC ini, otaknya, komputernya. Kemudian 2 modul yang super utama juga, yaitu power supply atau catu daya dan komunikasi TTC. Kalau nggak ada 2 itu ya nggak ada gunanya ini, karena diterbangkan, jadi harus ada untuk catu daya maupun untuk komunikasi ya. Jadi 3, terus nanti ditambah 1 lagi namanya modul payload. Yang kebetulan yang 3 yang lain itu dibikin oleh perguruan lainnya. Ini sudah versi 2. Sebenarnya kita sudah versi yang UGM saat ini, yang IINUSAT itu kita hanya berhenti di versi ini 1 dan 2. Nanti kalau teman-teman mengunjungi YouTube channel Akvianto, di sana saya sempat menjelaskan agak lebih panjang lebar mengenai yang prototipe versi 1 di sana. Ya, pada saat pertemuan uji fungsional di UGM, itu bisa disaksikan videonya di channel saya, silahkan mengunjungi.
Kemudian ini tahun 2011 kita sudah masuk, tepat sekali ini, kita sudah masuk ke critical design review ya, di Surabaya bulan Maret April 2011 ya, ini bersama tim konsorsium. Kemudian dilanjutkan ini uji fungsional sekitar semester berikutnya ini di UGM gitu ya. Teman-teman nampak di sebelah kiri itu ada Bapak Palapa kita, Pak Dr. Arifin Nugroho, ini ya, beliau adalah guru saya juga, banyak sekali ilmu yang saya peroleh dari beliau mengenai masalah khususnya persatelitan gitu ya. Terima kasih Pak Dr. Arifin Nugroho. Kemudian kita mengadakan sosialisasi atau diseminasi OBC, OBDH di Research Week Universitas Gadjah Mada pada tanggal 13, itu nampak Pak Dr. Tri Kuntoro Priambodo dan Bapak Dr. Arifin Nugroho pada saat acara ini dengan moderator Bapak Catur Atmaji MCS. Jadi pada saat itu kita jelaskan semua satu persatu. Saya juga jadi salah satu narasumbernya, cuman saya muter dulu ya, gitu ya. Oke, ini 2011. Dan 2011 saya mewakili Indonesia untuk hadir di CLTP 2 di Nihon University Jepang. Hampir 2 bulan saya di sana, karena diakhiri dengan kegiatan konferensi. Nah, mengenai CLTP di sini, atau Kenset Leader Training Program, saat ini tetap diselenggarakan tapi secara online. Dan saya pernah jadi TA-nya atau teaching assistant-nya pada saat tahun atau 2-3 tahun yang lalu secara online juga. Jadi sebelum pandemi itu sudah pernah diadakan secara online. Saya tidak tahu apakah materinya bisa diakses secara umum, tapi kuliahnya itu diselenggarakan secara offline dan online gitu ya. Jadi 2 macam, jadi yang luar bisa melihat. Nah, kenapa ada Kenset Leader Training Program? Karena ini adalah bentuk dasar. Kalau kita ingin bikin satelit itu kita bisa mengikuti model Kenset ya. Jadi model Kenset itu kalau di Indonesia itu namanya Komurindo. Ya sama lah seperti itu, Komurindo. Jadi kita bikin satelit kecil, epak satelit, nanti kita luncurkan menggunakan roket kecil atau balon, kemudian dijatuhkan. Nah, itu proses desainnya itu mengikuti proses desain yang sama dengan satelit. Ada mission design, ada preliminary design, kemudian ada critical design, sampai ke flight design review. Nah, ini yang kita bikin, karena saya satu tim dengan teman saya dari Malaysia. Ini adalah BBM-nya. Jadi pada saat pertama kita bikin dulu BBM ya, pakai breadboard atau pakai PCB bolong seperti itu kita bikin prototipe-nya, breadboard modelnya kita bikin sebelum nanti sampai ke flight model gitu ya. Nah, ini yang pertama, jadi kita pakai kamera, ada modulnya, pakai accelerometer, temperatur sensor dan pressure sensor, kemudian ada modul komunikasi, DC-DC converter. Kemudian karena kita menggunakan 3,7 baterai, kita perlu DC-DC converter dari 3,7 ke 5,5 ya. Kemudian ada kill switch. Nah, ini kill switch itu biasanya digunakan kalau satelit itu diluncurkan harus dalam kondisi off. Jadi nanti kalau dia sudah dipasang di orbit, nah itu baru kemudian di-on-kan gitu ya. Nah, kita bikin sampai sebegitunya ini. Mikrokontroler yang kita gunakan adalah PIC. Kemarin kita gunakan untuk kuliah juga PIC 16F877 gitu ya. Karena itu sudah berada di luar angkasa. Nihon University sudah meluncurkan satelitnya menggunakan PIC 16F877. Nah, ini tampak dari Kenset karya kita itu satu camp atau satu kaleng soda, atau yang ukurannya agak tinggi. Kita susun seperti itu ya, mulai dari yang atas itu ada itu untuk parasit digantungkan di situ, karena itu nanti diluncurkan dan dijatuhkan. Ada kill switch. Nah, kill switch ini saya hubungkan ke parasit, jadi kalau parasitnya membuka maka otomatis itu akan on. Ya, jadi itu ada kayak on off-nya di situ. Ada DC-DC converter, kemudian ada mode operation switch itu karena ketika kita program dengan kita mode flight itu harus kita bedakan.
karena program bisa kita modifikasi. Kemudian ada kamera power on switch, kemudian pressure and temperature kita taruh di situ, terus yang lainnya ada kamera modul dan lain sebagainya. Kamera kita hadapkan ke bawah gitu. Kameranya kita hadapkan karena kita ingin melihat apa yang ada di bawah. Bisa saja di samping gitu ya, untuk melihat panoramik gitu, tapi kita sengaja misi kita adalah melihat ke bawah gitu ya, mapping di bawahnya. Oke, ini saya lanjutkan hanya detailnya itu. Kemudian, nah ini yang kiri itu belum saya beri kaleng sodanya, yang kanan sudah saya beri kaleng soda, sangat kecil sekali itu ya. Nah itu belajarnya dari situ, dari genset. Jadi ini kita sudah pernah menyelenggarakan juga. Kemudian kita ikut juga the first workshop on international standardization of nanosatelit tahun 2011 kebetulan. Itu ada saya itu dari kiri, itu teman saya sekarang lagi ngambil PhD di Jepang kalau salah mengenai satelit juga. Terus saya kemudian yang di sebelah kanan itu adalah sensei saya di satelit juga, Profesor Miyazaki. Kemudian ada Pak Tri dan ada teman saya dari Afrika, ya namanya Nadi. Oke, ini kita sosialisasi presentasi hasil CLTP di ITS Surabaya. ISKOS ya, sayangnya ini ISKOS hanya sampai 2 kali, belum berlanjut. Kemudian kita ke India untuk negosiasi dengan ISRO untuk peluncuran. Jadi kita sebenarnya sudah sampai sempat ke negosiasi ditemani dengan Bapak Duta Besar Pak Andi Muhammad Khalid pada saat itu untuk melakukan negosiasi dan seterusnya. Jadi kita sebenarnya sudah sampai ke tahap itu. Ya. Terus kita melakukan diseminasi juga knowledge transfer dari LAPAN ke UGM. Ini di lab ELINS yang sekarang kita sudah nggak ada di situ, itu masih di gedung Departemen Fisika UGM. Ya, itu kegiatan kita pada saat itu. Ini adalah mock-up yang disumbangkan oleh LAPAN ke UGM. Ini sudah rusak karena ada yang pada waktu terakhir dicoba itu ada transistor ataupun kapasitor, lupa saya, yang sempat terbakar gitu ya. Tapi untung kita sudah membuat prototipe sendiri. Nah ini yang tahun 2012 kita juga mengadakan CLTP versi ELINS gitu ya. Sampai sekarang belum dilakukan lagi kegiatan Genset Training Program ini yang mirip dengan yang di Jepang, tapi kita selenggarakan sendiri. Kemudian kita juga ikut CAE 2012, poster OBDA kita itu kita tempelkan di situ, di Jepang juga. Ini juga Indonesian Genset Training dipamerkan pada The Fourth Nano Satellite Symposium. Kemudian saya juga ikut POKSA untuk kurikulum teknologi satelit di Fourth Nano Satellite Symposium tahun 2012 Nagoya gitu ya. Kita sempat membicarakan, kalau nggak salah ini kurikulum untuk S2. Tapi dengan syarat S1-nya sudah punya gambaran gitu. Jadi sampai tahun ini cukup padat acaranya, kunjungan dari APSCO di P31GM bulan November. Kemudian kita hadir juga di ISKOS yang kedua untuk melakukan sosialisasi hasil-hasil dari penelitian dan pengembangan satelit di UGM. Dan kita sempat diekspos di Kedaulatan Rakyat 19 Februari 2013 itu foto saya bersama para mahasiswa yang terlibat di Genset Development, juga di Satellite Development. Ini ya alhamdulillah ini satu itu Mas Christian itu sekarang sedang ambil PhD di Taiwan gitu ya, atau mungkin malah sedang kerja di sana, dan teman-teman yang lain di sana. Pada tahun 2013 kita mengundang Prof. Wolfgang Martin Brunner untuk seminar. Ya, supaya kita bisa juga lebih banyak wawasannya dengan itu sebagai the main guest speaker. Yang lainnya adalah teman-teman dari konsorsium, ada Prof. Kamantio, ada Dr. Indra Pitorno, ada Bapak Gunawan Prabowo dari LAPAN, kemudian Pak Wahyudi Hasbi, Pak Trikuntoro, Pak Pridanto Eko Putro dari ITB, saya sendiri, Pak Heru Wijanto, Dr. Heru dari LAPAN, dan Pak Arifin. Pak Heru Wijanto ini dari ITB, maaf, dan Pak Arifin Nugroho sendiri. Ini foto bersama. Kemudian kita juga pernah dikunjungi oleh
dari Konkuk University ya bersama Prof. Dr. Agus Budiono ini sekarang sudah di ITB malahan beliaunya, dan saya sering ketemu kalau pas presentasi hibah Simlitab Mas ya PUPT itu sering ketemu ya. Terakhir tahun kemarin saya ketemu dengan Prof. Agus Budiono ini, beliau sudah tidak di Konkuk, sudah pulang ke ITB, sehingga kegiatan kerjasama ini tidak terjadi, tapi kita sudah menjajaki. Nah ini kita ikut International Workshop on Small Scale Satellite Testing Standardization, bisa nampak di situ Pak Trikuntoro di tengah-tengah. Saya sendiri lupa ada di mana itu ya, nanti bisa dicek itu ya. Dan kita sempat melakukan simulasi jangkauan satelit untuk low Earth orbit untuk UGM-11, ini sudah masuk ke UGM-11, sudah bukan INUS-11 karena INUS-11 sudah tidak ada suaranya. Ini Anda bisa lihat di 2013, ini 2016, ada blank di 2014 dan 2015. Itu kita yang di UGM sedang mempersiapkan selama kurang lebih 2 tahun untuk persiapan mulai lagi 2015 atau 16 ya, 2016 awal untuk mengembangkan lagi UGM-SAT sampai hingga 4 tahun ini kita masih menyelesaikan modulnya. Alhamdulillah yang 2019 kita sudah menyelesaikan 3 modul utama, sehingga harapannya di 2020 ini nanti ada mahasiswa S1 atau S2 yang menyatukan semua modul, dan sehingga kita di tahun depan bisa punya mock-up UGM-11. Nah ini adalah hasil-hasil dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melihat sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan dengan banyak sebenarnya. Jadi kita sudah langsung menerapkan ilmu-ilmu kita, mikrokontrollernya, signal processingnya, image processingnya dan sebagainya untuk aplikasi gitu ya, aplikasi di satelit gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah mikir itu nanti mau diorbitkan beneran atau enggak gitu ya, malah stres gitu ya. Saya pernah ngalami itu soalnya ya, masa lalu gitu ya, belajar dari masa lalu. Sudah pokoknya yang penting dibikin saja, nanti kalau jadi kita baru bisa membawa mockup tersebut ke para investor yang mau, atau mungkin UGM sendiri mau membiayai untuk biaya peluncuran, tentu saja dengan izin frekuensi secara legal ke Departemen Telekomunikasi dan sebagainya, juga ada restu juga dari LAPAN, itu penting. Ini adalah hasil-hasil penelitian yang ini kita sempat bisa mengambil gambar dari ISS. Karena penelitian yang saya tunjukkan di slide ini terkait dengan komunikasi ya, membuat ground station untuk UGM. Itu pakai Raspberry Pi. Dan RTL, SDR ini bisa mengambil, sudah ada karya ilmiahnya, nanti bisa dilihat di website saya. Karya ilmiah papernya sudah kita masukkan ke proceeding internasional. Kemudian kita juga sempat bikin fasilitas pengujian, ini belum kita ambil dari temusannya ini Pak Wahyu Suparti, ini masih di sana. Ini desain kita. Kemudian yang perdelan bidang seperti desain antena itu masih saya simpan di basecamp saya. Jadi sebenarnya nanti siap untuk dibangun ground station-nya. Kemudian juga yang modul pengujian internal itu juga sudah kesediaan di gambar slide bawah itu. Kemudian tumbling ini untuk membolak-balikkan satelitnya dalam berbagai macam posisi, itu bisa dilihat di sebelah kiri atas, yang shock itu di sebelah kanan. Kemudian ini yang berikutnya, periode 2018-19 kita sudah bisa menyelesaikan EPS dan TTC. Kemudian ini saya tumpuk jadi satu, ini adalah engineering modelnya. Ya, itu dari ukuran pulpen saya itu bisa dilihat ukurannya. Kemudian ini kelengkapan kita yang untuk uji panas ada di gambar sebelah kiri atas, uji vibrasi. Kemudian untuk bangun satelitnya itu kita ada di dak lantai 6 ya, lantai 5, di atas lantai 5 gedung kuliah itu sudah kita bangun, tinggal kita taruh antenanya. Terus yang di kiri bawah itu adalah percobaan untuk yang mengambil data dari ISS. Nah, ini beberapa tulisan sejak 2012 dan 2019 bisa kita perhatikan di sini. Yang
satellite tracking control yang di proceeding itu di 2017 ya, 2017. Nah itu jadi yang bisa kita sampaikan adalah manfaat dari segi transfer knowledge ya. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki bisa kita jadikan sumbangsi untuk kemandirian bangsa. Ya itu penting. Ya tentu saja ternyata juga untuk mandiri itu susah. Tidak segampang kita bayangkan. Tapi ya kita nggak boleh putus asa. Yang penting kita tetap berusaha ya. Berusaha sebaik-baiknya untuk sumbangsih negara kita. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, nggak terlalu banyak gitu, karena saya pas itu membuat slide-nya gambaran apa yang sudah kita lakukan. Untuk teknis-teknisnya teman-teman bisa melihat di paper yang ada di website saya, gratis, itu bisa di-download ya, rata-rata tidak berbayar, itu PDF, ada proceeding, ada jurnal, semacam. Silahkan saja. Kalau offline saya bisa ditemui di lantai 5 gedung kuliah Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika. Sebenarnya gedung kuliah ya, tapi di lantai 4-5 itu adalah gedung Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika atau 3 Fakultas MIPA. Mungkin memang tidak setiap hari saya di sana untuk sementara karena masih masa-masa pandemi, tapi bisa janjian kita bisa diskusi menarik di situ. Saya tunjukkan boardnya juga kalau di sana ya. Jadi itu aja dulu Mas Oscar sebagai moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Akpi. Baik sekali, luar biasa Pak pemaparannya. Untuk sesi kedua tadi, jadi itu sudah dilihatkan oleh Pak Akpi ya, memperlihatkan prototipe dan juga sampai part-partnya ya Pak, cukup detail. Tadi juga saya lihat perkembangan progresnya dari tahun ke tahun sampai jadi UGM Set 1 nano satellite. Nah itu mungkin bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan satelit ini, mungkin bisa langsung cek ke channel YouTube-nya Pak Akpi, tadi juga disebutkan channel YouTube-nya Pak Akpi, dan juga mungkin bisa langsung baca publikasi ilmiahnya Pak Akpi juga bisa. Semoga pemaparan Bapak ini bisa men-trigger perkembangan riset di dunia satelit. Jadi semoga nanti makin banyak yang gatal lah tangannya ya Pak ya, berkarya di bidang satelit. Ya, oke. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Jadi di sini kami telah mengantongi beberapa pertanyaan baik untuk Pak Anggoro atau Pak Akpi. Yang pertama dari Mas Iwan untuk Pak Anggoro dulu. Nah ini pertanyaannya ini Pak, peluang-peluang bisnis apa yang sekiranya mungkin bisa muncul di penerapan teknologi satelit di era 4.0 ini Pak? Di peluang-peluang yang bisa muncul itu kira-kira apa Pak? Ya, semoga Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk peluang bisnis seperti yang saya sampaikan tadi ada connectivity ya, satelit itu bisa memberikan connectivity. Nah, peluang bisnis apa? Sebenarnya satelit itu fungsinya adalah sebagai enabler, ya, enabler baik enabler connectivity maupun enabler dari sisi informasinya, ya, baik itu informasi citra maupun informasi navigasi. Ya. Nah, itu bahan dasarnya. Ya. Nah, tinggal teman-teman kalau dari sisi bisnis itu bisa di atasnya, ya, baik selain connectivity itu sendiri tentunya, tapi ada di atasnya. Yang saya maksud dengan di atasnya itu ekonomi apa yang kira-kira teman-teman mau lihat di situ. Banyak sekali. Jadi misalnya contoh kita menggunakan kalau teman-teman sudah pernah mendalami bisnis ya, pertama
market bisnis apa yang ingin dimasuki ya. Misalnya kalau kita menggunakan pendekatan Blue Ocean ya, berarti kita bisa mencari bisnis-bisnis di mana tidak ada kompetisi. Nah, salah satu cara untuk mencari tempat di mana tidak ada kompetisi adalah di daerah-daerah yang memang belum ada padat penduduk gitu ya. Misalnya di daerah rural, di daerah gunung. Nah, industri apa di situ yang bisa dimunculkan? Mungkin teman-teman tahu tentang Walmart ya. Walmart itu sekarang udah luar biasa di Amerika ya, salah satu retailers yang besar dan juga wholesalers di Amerika. Awalnya itu tumbuh di rural area. Kenapa? Tidak ingin compete untuk bisa tumbuh. Nah, untuk bisa di rural area, satu-satunya cara untuk bisa mensupport information teknologinya adalah menggunakan satelit. Jadi paradigmanya harus teman-teman semuanya untuk mencari bisnis itu melihat pasarnya dulu nih. Saya lihatnya teman-teman muda yang ingin ya, kompetisinya di mana? Usahakan mulai dari tempat yang tidak banyak kompetisi sehingga di situ teman-teman masuk dan satelit ada di situ. Ya, kalau dari sisi aplikasi banyak sekali. Itu aja, Mas Oscar kira-kira. Kita berarti pandai-pandai baca peluang coba di rural area dan industri apa, dan kita coba implementasi teknologi satelit, itu Pak ya. Betul, ya. Baik, untuk selanjutnya ini ada gantian Pak Akhi, ini ada pertanyaan untuk Pak Akhi, Pak. Dari Naufal Arya Wiratama, dari emailnya sepertinya ini mahasiswa UB. Jadi dia ingin tanya begini Pak, mengenai riset nanosatelit, apakah sebelumnya sudah ada riset mengenai nanosatelit berbasis FPGA? Nah, ini cocok sekali ini dengan Pak Akhi ini. Ya, monggo dijawab Pak Akhi. Oh ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ini ya. Jadi sebenarnya FPGA itu sudah ada yang meluncur di angkasa. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah sudah ada riset yang berbasis FPGA untuk satelit, karena biasanya kalau satelit kan selama ini pakai microcontroller itu yang jauh lebih banyak. Tapi kalau yang berbasis FPGA ini baru 1-2. Tapi kalau pertanyaan apakah sebelumnya sudah ada. Ya, itu pertama kali saya baca di majalah FPGA-nya Xilinx itu justru ya. Di situ Xilinx itu bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di luar negeri gitu. Dia meluncurkan yang basisnya FPGA. Nah, mungkin saya jelaskan dulu teman-teman yang belum tahu FPGA. Jadi FPGA itu chip sama seperti kalau kita membeli IC atau integrated circuit yang lain. Hanya saja FPGA ini masih kosong. Jadi kalau kita beli itu kotongan gitu ya. Kotongan dalam arti rangkaiannya nggak ada, apalagi software-nya gitu ya. Jadi itu hardware. Kalau kita bicara FPGA itu bukan software, tapi hardware. Jadi hardware rangkaiannya itu kosong, blank gitu ya. Jadi kita bikin rangkaian digital, bukan analog ya, rangkaian digital di situ sesuai dengan aplikasi misalnya. Karena biasanya FPGA dipakai untuk akselerator ya. Sebenarnya FPGA kalau kita pasang di satelit itu gambarannya adalah sebagai akselerator, bukan dipakai untuk otaknya yang ditempatkan di onboard komputer. Jadi dia sebagai akselerator untuk membantu komputasi, tapi ditaruh di satelit, ditaruh di luar angkasa, ditaruh di atas sana, di orbit gitu ya. Jadi itu nanti ada. Kalau Anda mau cek di googling aja ya, FPGA satelit itu sudah lumayan banyak kalau sekarang. Nah, tapi dari perkembangannya yang sekarang, kita juga bisa bikin custom microcontroller dengan FPGA. Sehingga kita bikin microcontroller buatan sendiri, pakai FPGA, kemudian kita program dengan bahasa C ya. Selama ini kita programnya pakai bahasa C. Cuman yang sekarang riset berbasis FPGA yang kita lakukan sekarang itu baru untuk implementasi algoritma.
Jadi itu mau ditaruh di satelit, mau ditaruh di mana itu sebenarnya bukan no big deal, artinya bukan tujuan utama kita, tapi tujuan utama kita bagaimana kita mengimplementasikan algoritma yang tadinya software menjadi hardware sehingga bisa mempercepat sekian kali lipat komputasi yang terjadi gitu ya. Nah ini yang gambarannya seperti itu. Jadi bagus sekali pertanyaan pertama ini. Apakah sudah ada? Oh itu sudah ada sekian tahun yang lalu. Jadi bukan kemarin atau beberapa tahun, sudah beberapa tahun yang lalu sudah ada. Hanya saja memang paper-paper kita yang berbau FPGA itu memang tidak menyebut-nyebut satelit gitu ya, tetapi lebih ke implementasi algoritma karena supaya tidak sempit aplikasinya. Jadi mau ditaruh di satelit juga boleh, ditaruh di bukan satelit juga tidak masalah. Saya kira gitu jawabannya Mas Sobat. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Akfi. Mungkin ini pertanyaannya mungkin mau mengambil judul penelitian mungkin Pak ya. Mau ngambil skripsi atau apa itu. Oke, baik, mungkin sudah cukup jelas sekali penjelasan dari Pak Akfi. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Anggoro dari Mas Eko. Jadi ini ada tulisannya dia penelitian mitigasi banjir. Mungkin ini Pak pertanyaannya dia itu bagaimana peran satelit Telkomsat dalam membantu mitigasi bencana alam seperti banjir, volcano dan sebagainya. Nah ini dia bertanya dengan nama penelitian mitigasi banjir. Berarti sepertinya dia sedang melakukan penelitian mitigasi banjir Pak. Mungkin Pak Anggoro bisa membantu menjawab bagaimana peran satelit dalam mitigasi bencana Pak. Baik, jadi untuk penanggulangan banjir gitu ya, antisipasi berarti kan itu untuk menanggulangi, jadi preventif ya, preventif. Nah preventif itu kan berarti mungkin Mas Eko ini membutuhkan sensor-sensor yang terkait yang relevan ya, baik dari sisi sensor pasang naik turunnya air gitu ya. Kemudian ada terkait dengan weather information, itu di lokasi-lokasi tertentu mungkin ada pengukuran curah hujan juga di daerah-daerah tertentu yang bisa menjadi source of flood gitu. Jadi sensor-sensor itu bisa diagregasi, ya, diagregasi di satu tempat gitu ya, menggunakan tentunya perlu ada agregator. Nah, agregator ini yang kemudian bisa ditarik dan dikonekkan ke satelit agar bisa dihubungkan ke sentral processingnya ya, sentral pengolahan informasinya ya, untuk melakukan tindakan-tindakan antisipasi jika terjadi ada misalnya early warning gitu ya terhadap banjir kayak gitu. Nah, posisi satelit ada di situ. Jadi posisi satelit bisa memberikan transport untuk mengambil data-data dari agregator sensor itu ke pusat pengelolaan dan pusat preventive actionnya. Nah, selain itu tadi ya, saya sampaikan ada informasi-informasi yang lain seperti weather, kemudian mungkin dari sisi information services di bidang di kaitannya dengan sungai gitu ya. Nah itu bisa juga dilakukan untuk di satelit. Yang paling utama adalah kaitannya dengan agregasi itu sih Mas. Jadi kadang-kadang kaitannya dengan energi atau challenge-nya adalah bagaimana sensor-sensor yang mungkin jumlahnya cukup banyak gitu ya, untuk diagregasi ke satu lokasi. Jadi satelit tidak bisa langsung begitu saja. Ada dua opsi, bisa langsung, bisa tidak langsung. Nah ini bagian teman-teman di ini. Nano satelit itu karena ketinggiannya lumayan rendah ya, itu sebenarnya bisa menjadi sensor agregator juga kalau didesain sedemikian rupa. Beberapa penelitian misalnya saat ini ada LoRa ya, LoRa over space menggunakan nano satellite. Nah itu bisa juga itu menjadi agregator connectivity-nya via satelit. Nah
Hanya kalau misalnya menggunakan satelit-satelit di orbit tinggi, memang jadi kemungkinan untuk mengagregasi harus bekerja sama dengan terestrial sistem seperti apa ya saat ini. Yang saya tahu sih salah satunya adalah LoRa untuk mengcapture, mengagregate sensor-sensor itu. Dan dari situ bisa dilakukan banyak aspek yang bisa dilakukan ya, baik itu bencana, banjir maupun juga gempa ya, potensi gempa, seismograf di mana-mana itu bisa diagregasi. Nah, dalam hal ini kami Telkomsat dengan 8 tengah mendorong ya konstelasi early warning system satelit mikro ya, satelit mikro. Tujuannya adalah untuk salah satunya untuk itu. Jadi kita berusaha untuk bisa mengagregasi secara langsung melalui satelit dari titik-titik dimanapun dengan energi yang lebih efisien, dengan terminal sensor yang jadi lebih murah. Kira-kira gitu Mas Oscar. Oke, ya baik, terima kasih Pak Anggoro. Jadi khususnya diagregasi Pak ya, itu sebenarnya ya, agregasi dari semua resource yang ada gitu. Oke, selanjutnya kembali lagi ke Pak Akvi. Pak Akvi, ini ada pertanyaan dari Mas Rausian. Bagaimana peluang institusi lain yang ingin melakukan kerjasama atau riset belajar terkait dengan nanosat ini? Ya, mungkin ini peluang-peluang riset bersama Pak, mungkin ini Pak. Mungkin Pak Akvi bisa menanggapi Pak. Oh ya, terima kasih. Bagus ya. Jadi peluang institusi kerjasama kita sangat terbuka. Memang sebaiknya kita diskusi dulu, gitu ya. Diskusi dulu, bicara dulu, bisa menghubungi saya itu di email saya, ada di website saya. Hanya saja yang terakhir kita bekerja sama itu dengan Politeknik Indramayu. Itu kemarin 2019 dan sudah ada paper itu menggunakan LoRa juga, karena sebenarnya awalnya itu kita mau pakai satelit tapi ongkosnya terlalu mahal. Jadi sehingga kita putuskan dalam waktu 2 atau 3 tahun kemarin ya, 2017, 18, 19 kita bekerja sama untuk membuat sistem AIS mandiri gitu ya, Automatic Identification System. Jadi gambarannya kita sudah bekerja sama dengan Politeknik Indramayu, kebetulan juga teman saya sendiri di sana. Jadi kita punya peluang untuk itu dan biasanya kita bisa saling share resource. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sini, kalau sebagai contoh kasus di Politeknik Indramayu itu kita yang UGM itu menjadi pendamping. Ya, jadi kontribusi kita itu menjadi pendamping, menjadi konsultan semacam itu, karena memang diminta dari pihak Politeknik Indramayu seperti itu. Jadi ya kita oke-oke aja ya, karena untuk track record bersama di UGM. Yang lainnya bisa saja dalam bentuk saling membangun seperti konsorsium satelit yang tadi sudah jelaskan. Ya UGM bikin OPC, terus yang komunikasi itu ITS dan PENS, ya, kemudian ada juga yang UI itu EPS ya, Power Supply. 8 juga membuat untuk yang payloadnya maupun untuk perancangan polisi. Jadi masing-masing berkontribusi. Jadi kalau kita mau bikin ya, apakah dimungkinkan, pertanyaannya justru apakah dimungkinkan konsorsium itu terbentuk lagi ya? Kalau secara non formal bisa ya. Cuman kalau itu mendapat dukungan dari instansi pemerintah atau instansi kementerian yang terkait itu akan sangat lebih kuat gitu. Kalau konsorsium itu hanya bikinan kita sendiri-sendiri ya itu sama aja dengan MOU kerjasama antar perguruan tinggi gitu ya. Karena kan kalau hanya merancang nggak sampai diluncurkan, saya kira itu tidak ada masalah. Persoalannya itu karena sampai diluncurkan. Berapa banyak sih, pertanyaan yang keduanya, berapa banyak sih orang-orang Indonesia atau teman-teman kita di Indonesia yang dalam karena kita biasanya kalau apa itu pesan gitu ya, pesan satelitnya di Rusia atau di mana, itu ada di ring 1, berapa banyak? Saya nggak yakin itu ada di ring 1. Mesti ring yang berapa gitu ya.
Artinya tidak terlibat langsung di dalam desainnya. Dan kita tidak tahu, misalnya kalau kita beli satelit dari luar negeri itu, kita minta dibikinkan nanti disusupi sesuatu kan kita tidak tahu gitu ya. Jadi kalau di ring 1 kita bisa tahu itu, sampai detail-detailnya itu tahu itu. Tapi kita ini di sana sebagai klien, sebagai orang yang beli, itu tidak mungkin masuk di ring 1-nya, itu mesti ring 3 atau 4 gitu ya. Jadi kita nggak tahu yang persis yang di situ apa gitu. Saya misalnya masuk sekarang Pak, saya dibuatkan alat CCTV otomatis, saya buatkan itu, tapi saya nggak tahu di situ saya juga bisa masukkan data ke cloud saya gitu ya. Jadi saya bisa tahu masuk sekali itu kalau sehari latihan gitar itu piro gitu misalnya. Itu gambarannya, Mas Oscar. Terima kasih. Oh iya, gitu Pak. Jadi gambaran terkait dengan kerjasama plus minus kerjasama di bidang persatelitan ini. Ya mungkin kalau soal kerjasama mungkin juga nanti saya juga dengan Pak Anggoro dari Telkomsat gitu Pak ya mungkin ya. Ya, betul. Terkait dengan penelitian, proyek dan lain sebagainya gitu. Ya betul. Jadi sebenarnya inilah salah satu, mohon komen sebentar ya. Jadi terkait dengan kerjasama ini memang sesuatu hal yang agak challenging buat kita semuanya ya, di Indonesia khususnya. Jadi pengalaman saya waktu di Eropa itu, kita menginisiat namanya, saya menginisiat bersama-sama beberapa institusi penelitian gitu di Eropa, Uni Eropa. Itu namanya Satellite Network of Excellence. Saya yakin kita sebenarnya kalau kita legowo gitu ya, kemudian kita sama-sama betul-betul purely research oriented gitu ya, tidak banyak benar-benar pure research oriented, semestinya kita bisa berkolaborasi, saling mengisi yang disampaikan oleh Pak Arbianto tadi, resource sharing gitu ya. Jadi dulu waktu sekitar tahun 2003 itu kita inisiasi namanya Satellite Network of Excellence in European area. Jadi itu sangat bagus. Jadi misalnya ada, aku punya simulator di bagian ini, ada yang punya RF facilities-nya, ada ini. Jadi tidak harus punya semuanya gitu. Sebenarnya itu. Jadi kayaknya perlu dipikirkan kembali nih untuk bisa berkolaborasi. Memang ujung-ujungnya kita harus legowo gitu, bahasa Jawanya. Legowo itu benar-benar kita sebagai saintis lah gitu ya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mas Oscar. Ya, terima kasih Pak Anggoro. Mungkin kuncinya kompetensi memang penting, tapi kolaborasi lebih utama gitu mungkin Pak ya. Gitu. Oh ya tadi Pak Akfi, sebenarnya pertanyaan belum selesai Pak dari Mas Rausian tadi. Dia itu jadi Pak Akfi ini dosen saya sewaktu S1, jadi dia juga ingin bertanya terkait dengan penggunaan RASPI atau sejenis mini PC lainnya, single board komputer lainnya atau microcontroller. Itu bagaimana menurut Pak Akfi diimplementasikan di nanosatelit itu bagaimana Pak? Nanosatelit. Ya, bagus itu pertanyaannya. Tadi FPGA, sekarang RASPI ya. Kalau menurut saya RASPI jangan digunakan di atas. Kita gunakan di ground station aja. Kalau untuk yang di atas atau untuk satelitnya kita bisa pakai microcontroller yang sudah terbukti itu, misalnya kayak PIC 16F itu ya, yang tadi sudah saya ceritakan, itu sudah dipakai oleh Nihon University benar-benar. Maka mereka pakai mikro itu. Ketika saya dapat pelatihan di Nihon itu di Jepang, mereka pakai itu dan saya tanya senseinya, nah ini ya wajar ini karena sudah mikronya ini sudah bisa angkasa, saya bilang gitu. Beliaunya bilang gitu, oh iya, ya berarti pakai itu mikro PIC 16F gitu ya, bukan Arduino atau apa gitu ya. Kemudian RASPI itu kan SBC sebenarnya. Jadi kalau SBC itu kan kita bandingkan aja untuk tujuan Bling Lab aja lah. Yang paling sederhana, Hello World-nya microcontroller itu kan lab berkedip. Itu kalau sama-sama kita hidupkan pada saat T sama dengan 0, itu saya yakin yang microcontroller itu ngeblingnya lebih cepat gitu daripada yang RASPI-nya, karena RASPI itu kan harus booting, pakai Linux, lama itu. Nah, padahal pada satelit itu kan dibutuhkan sesuatu yang real time, cepat gitu ya. Karena kalau terlalu lama nanti bisa diintercept radiasi, jadi hang, terus persoalannya itu nanti akan seperti Jepang yang tahun lalu itu kehilangan satelit seharga 30 triliun kalau nggak salah. Itu hanya gara-gara dari ground station dari bawah, itu mau ngupdate program tapi hang di tengah jalan.
Jadi programnya di-upload, ya udah, selama ini sebenarnya nggak masalah. Tapi yang terakhir kemarin ketika di-upload programnya, di tengah jalan itu hilang. Artinya nggak tahu kenapa itu koneksinya, padahal itu masih dipastikan koneksi satelitnya itu masih nyambung semua. Hanya saja pada saat upload, mungkin detailnya saya nggak kurang tahu, tapi gagalnya itu apakah gagal mengirim itu atau programnya nggak jalan di luar angkasa, itu mah risikonya. Itu langsung hilang satelitnya karena nggak kerja hilang, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain itu. Terus tiba-tiba juga kita nggak bisa detek di mana ini satelitnya, tiba-tiba kok invisible gitu ya, karena programnya hilang. Berarti kalau programnya hilang atau programnya nggak jalan di atas, itu kan semua sistem hang semua. Terutama misalnya yang komunikasi yang penting untuk ground station itu kan juga nggak kerja. Kalau nggak kerja kita nggak bisa dapat beaconnya, nggak bisa dapat acknowledge-nya. Jadi ya buat disundul-sundul halo gitu nggak jawab gitu ya. Frekuensinya tidak berubah, pokoknya sekian itu di halo diem aja ya, bukan karena mungkin dia masih jalan gitu, masih bekerja tapi hang gitu ya. Terus mungkin ada juga yang kemarin tuh waktu kita diskusikan di mata kuliah mikro, kita kasih aja Pak, watchdog. Dulunya tidak masalah dikasih watchdog, kan dia restart sendiri gitu ya. Restart sendiri kalau selama waktu, tapi program utamanya itu nggak jalan ya, dia akan restart terus di watchdog, nggak jalan, nanti watchdog restart lagi, jadi selamanya akan restart. Jalan sebentar itu kayak puting gitu ya, beberapa detik gitu ya, terus restart lagi, ya kan sama aja sampai hilang ya. Paling dia memang ada di orbit ya, berharap mungkin dalam waktu beberapa menit itu kita coba connect lagi, tapi nggak bisa. Ternyata ya hilang gitu aja. Apakah hancur atau nggak tahu ya. Nah itu resikonya bikin satelit itu, karena setelah sekali dioperasionalkan beware ya, gitu ya. Nggak bisa kita minta Superman atau Gatot Kaca itu untuk membawa turun gitu ya. Saya kira gitu. Kalau Raspi lebih cocok di ground station. Kita sudah coba untuk yang ground station untuk Raspi, sedangkan untuk yang modul-modul satelitnya kita masih pakai mikro. Makatan Mas Oscar. Oh ya, jadi itu Pak ya, pemilihan komponen-komponen apa aja yang akan digunakan untuk membuat nanosat itu juga sangat penting Pak ya. Harus banyak aspek yang dipertimbangkan lah gitu. Ya, harus space proven komponennya itu. Nah, ya itu Pak, space. Ya terkait dengan pertanyaan untuk Pak Akfi tadi, ini ada pertanyaan untuk Pak Anggoro Pak. Mungkin menyambung pertanyaan sebelumnya. Jadi di PT Telkomsel sendiri itu bagaimana Pak progres perkembangan satelitnya sampai saat ini? Pertanyaan dari Mas Eko. Ya mungkin silakan dijawab Pak Anggoro. Baik, Telkomsat ini kita kan lebih orientasi ke bisnis ya, atau ujung-ujungnya kan ke layanan ya. Jadi memang kita selalu melihat dan open terhadap berbagai macam portfolio infrastructure gitu ya, berbagai macam teknologi yang ada available di saat ini maupun di masa depan untuk menguatkan portfolio bisnis kita, intinya gitu. Jadi saat ini kita punya 3 satelit seperti yang sudah saya sebutkan, ada Telkom 2, Telkom 3S, dan juga satelit merah putih. Ya, itu istilahnya kalau dibilang itu geo satellite dengan single shape beam. Nah nanti dalam waktu beberapa tahun ke depan kita berharap bisa mempunyai kapasiti tambahan high throughput satellite yang seperti yang saya sampaikan, highly efficient satellite gitu ya, untuk Indonesia. Nah, sementara itu kita juga bisa mengakomodasi berbagai macam capacity atau available technology yang saat ini sudah existing. Jadi sebenarnya kita ini lebih banyak benar-benar fokus kepada inovasi mempackage ya, mempackage layanan gitu. Nah, kira-kira gitu, Mas. Kalau dari sisi teknologi kita selalu ada tim secara keseluruhan, baik di bidang teknis maupun di bidang regulatori gitu ya, dan juga di bisnis untuk melihat ke depan gitu. Kira-kira itu, Mas Oscar. Oke, baik, cukup gamblang sekali jelas penjelasan dari Pak Anggoro.
Baik, karena ini juga waktunya sudah mepet, saya kasih satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan untuk Pak Alfi. Pak Alfi, ini ada pertanyaan dari Mas Zainuddin. Nanti nanosatelit itu lebih cocok mengorbit di mana, Pak? Di lapisan atmosfer Geo, Meo, atau Leo? Dan gambaran footprintnya seperti apa kira-kira, Pak? Ya, mungkin bisa jawab lagi. Ya, itu satelit biasanya di Leo ya, orbit gitu ya. Jadi tadi di slide juga sudah saya tunjukkan, kita pernah melakukan simulasi itu ya. Ini saya tunjukkan dulu, ini simulasi saya sebentar. Nah ini ya, ini simulasi jangkauan satelit yang kita atur sehingga dia di mana ini? Jawa Barat, sebagian Jawa Barat, lebih banyak di Jawa Tengah, dan sebagian lagi di Jawa Timur gitu ya. Jadi ini Jawa Barat, persentasenya lebih banyak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini adalah low Earth orbit, kita simulasikan, saya bikin tahun 2016. Yang saya bikin ini sebenarnya lintasan orbit yang dicakup oleh ground station sampai sekian kilometer. Ya, jadi kalau misalnya kita gambarannya ada di mana ini di Jogja, ya ini bisa sampai ke sekian kilometer, misalnya satelit itu ya sampai di Jawa Timur gitu, misalnya juga di Surabaya masih bisa gitu ya, atau di sebagian mana ini Cilacap gitu ya, Tegal gitu ya, masih bisa ya, Semarang, Jepara masih bisa. Ini kita bisa cakupannya seperti itu. Jadi nanosatelit lebih ke LEO gitu ya, dan bukan geostasioner. Kalau geostasioner itu kan seperti Palapa gitu ya. Geostasioner itu seperti Palapa, itu dia ngikuti karena kan dia nggak boleh pindah-pindah untuk repeater gitu, repeater dari apa komunikasi gitu ya, entah televisi entah apa. Jadi itu gambarannya di low Earth orbit, dan kita orbit nanti setiap berapa menit, dan dalam waktu berapa menit kita bisa melakukan koneksi dengan internet. Kalau yang 8A2 kalau nggak salah itu masih sampai sekarang masih bisa untuk orari gitu ya, amatir radio itu masih bisa. Cuma memang pada jam-jam tertentu, tidak setiap jam. Ketika lewat di atas kita itu pakai antena Yagi kecil, asalkan G-nya kuat bisa nangkep, bisa untuk repeater. Nah itu kan begitu Mas Oscar. Ya, baik Pak Afri. Jadi di low Earth orbit Pak ya, di Leo. Baik, sepertinya kita juga telah sampai di penghujung acara seminar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anggoro dan Pak Afri atas pemaparan materi dan diskusi yang luar biasa dan hebat sekali. Sebagai ucapan ini Pak, sebagai ucapan terima kasih dari panitia juga. Jadi ini kami memberikan kenang-kenangan Pak. Nah ini saya share dulu. Nah ini Pak sudah nampil Pak ya. Ada semacam cindera mata dari teman-teman panitia Semilins. Nanti untuk Pak Anggoro sama Pak Aki. Nah ini sementara itu Pak, gambarnya dulu aja Pak. Nanti barangnya dikirim menyusul Pak ya. Terima kasih. Ya, oke. Baik, kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta seminar Semilins yang telah hadir dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga yang kita dapatkan acara seminar hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan bangsa dan negara kita Indonesia tercinta. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan lagi terkait dengan giveaway pulsa 50.000 bagi Bapak dan Ibu yang beruntung akan mendapatkan email dari kami terkait dengan pemberian giveaway tersebut. Kemudian saja terkait dengan e-certificate, nanti harap Bapak dan Ibu dapat segera melakukan pemesanan di link ugm.id_Semilins Juni 2020. Linknya bisa Bapak Ibu lihat di deskripsi live streaming ini ya. Nanti paling cepat 2 minggu setelah seminar dilaksanakan, pemesan akan dikontak via email.
terkait dengan sertifikatnya. Oke, baik kalau begitu saya rasa sudah cukup. Saya selaku moderator mewakili seluruh panitia seminar Semilins juga mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam seminar selanjutnya di bulan Agustus. Maksudnya bulan Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.